Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan tentang motor listrik induksi satu fasa yang biasanya ditemui di kipas angin. Kalau di video yang dulu itu ada motor listrik induksi satu fasa untuk kipas angin yang biasanya ukuran besar. Ini biasanya untuk ukuran yang kecil. Tipenya adalah shaded pole motor. Ya, ini adalah video re-upload ya, karena yang kemarin itu kurang bagus visualnya. Kemudian ini tentang bagaimana motor itu dapat berputar. Jadi di bagian motor itu ada namanya stator, yaitu bagian fisik yang diam. Kemudian rotor, bagian fisik yang berputar. Kemudian rotor dapat berputar karena adanya interaksi antara dua bagian magnet. Dua bagian magnet itu mana? Magnet di rotor dan magnet di stator. Ya, Anda tidak salah dengar. Jadi untuk motor listrik biar bisa berputar itu stator dan rotornya dijadikan magnet. Mungkin ada yang protes, saya pernah dijadikan stator itu magnet permanen, rotor magnet permanen. Itu tidak berputar. Memang tidak berputar karena tidak ada gerakan. Karena magnet pada stator merupakan medan magnet yang berputar. Jadi statornya itu memang diam, tapi gelombang magnetnya itu berputar. Sehingga menyebabkan rotor yang merupakan magnet juga, dia nanti akan tertarik. Begitu. Jadi penggambarannya adalah seperti ini. Ini anggap saja merah itu utara, biru adalah selatan ya, misal ini. Kalau kebalik nanti tolong dikoreksi. Yang mana biru dan merah itu akan saling tarik-menarik kalau bertemu ya. Jadi kalau di sini didekatkan seperti ini, maka nanti akan saling tertarik. Magnet pada rotor tertarik mengikuti putaran RMF atau rotating magnetic field dari stator. Nah, seperti ini untuk penggambarannya. Di stator itu magnetnya berputar, ya, garis gaya magnetnya atau medan magnetnya itu berputar. Di bagian rotor sudah terbentuk magnet, maka nanti akan berputar. Jadi intinya motor itu, motor listrik ya, adalah mengupayakan bagaimana supaya membentuk magnet pada kedua sisi, yaitu stator dan rotor, dan membuat statornya itu ada magnet yang berputar, sehingga magnet pada rotor ikut berputar. Begitupun sebaliknya. Untuk kemarin sudah dibahas yang tipe ini yang menggunakan kapasitor, biasanya pada exhaust fan atau kipas yang besar. Tapi kali ini kita akan membahas komponen atau motor ini tanpa sikat arang, tanpa magnet permanen seperti ini sama. Tapi di sini tanpa kapasitor. Kalau yang ini menggunakan kapasitor, yang ini tanpa kapasitor. Namanya shaded pole induction motor. Seperti apa pembahasannya? Oh, bukan ini, sorry. Jadi ini untuk penggambaran magnetnya adalah jenis motor listrik arus bolak-balik yang termasuk dalam kategori motor induksi. Motor ini terkenal karena desainnya sederhana, biaya pembuatan yang rendah, dan kemudahan penggunaan. Ini desainnya sangat sederhana, ini tidak terlalu rumit. Mungkin yang agak rumit nanti adalah untuk pengaturan speed pada statornya ini. Namun meskipun harganya murah dan mudah dirawat, motor ini juga memiliki efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan motor induksi lainnya. Cuma selain efisiensi ya, torsinya itu juga termasuk rendah. Jadi seringkali dipakai di kipas angin. Untuk pompa itu kayaknya kurang sering diminati karena kurang kuat gitu ya. Untuk fisiknya kita bongkar dulu, explode. Ada bagian bearing atau basing di sini. Komponen berfungsi mengurangi gesekan pada poros rotor saat berputar. Ada depan dan belakang. Kemudian di sini ada gulungan atau coil untuk stator. Pada shaded pole motor, koil utama adalah gulungan kawat yang terletak di stator, yang tadi diikat di sini ya. Berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk memutar rotor. Ketika arus mengalir melalui koil utama ini, ia menghasilkan medan magnet yang berputar di sekitar rotor.
Kemudian ini ada squirrel cage rotor atau rotor sangkar bajing. Rotor ini memiliki bentuk seperti sangkar bajing, tidak ada magnet permanen. Namun saat motor bekerja akan bangkit kemagnetan pada rotor ini karena ada proses induksi. Kalau kita explode, dia terdiri dari sangkar bajing seperti ini, penghantar di sini nanti. Kemudian ada lembaran besi terlaminasi, biasanya besi lunak, digunakan untuk inti memperkuat induksi kemagnetan. Bukan sebagai pendingin saja ya, tapi memperkuat induksi kemagnetan. Memang bisa merambatkan panas, tapi fungsi utamanya bukan itu. Kemudian di sini ada stator core atau inti stator, terbuat dari besi yang berfungsi sebagai jalur flux dan dibuat tipis serta berlapis-lapis untuk mengurangi arus eddy yang merugikan. Ini pembahasannya mungkin di video selanjutnya ya. Pada bagian tertentu terdapat semacam cincin dari penghantar, disebut shading coil. Jadi coilnya ada dua ya, 1, 2 di bagian stator, yang berfungsi membantu proses terbentuknya rotating magnetic field. Itu untuk bagian-bagiannya. Kita pasang lagi. Kemudian prinsip kerja. Pertama, prinsip kerja tanpa shading coil ya, nggak ada shaded pole di sini. Jadi hanya ada coil stator dan juga inti. Interaksi antara kumparan utama dan intinya itu seperti kumparan primer dan inti dari trafo. Ini seperti kumparan primer, ini seperti inti trafonya. Jadi ketika diberi listrik bolak-balik seperti ini, maka sesuai dengan hukum dari Oersted, ketika ada kawat dialiri listrik maka nanti akan timbul magnet seperti itu. Magnetnya kayak gimana? Magnetnya jadi seperti ini. Karena arus yang mengalir itu bolak-balik, magnetnya juga fluktuatif bolak-balik arah utaranya. Jadi kalau pas ini dia ke atas, ini dia ke bawah, kemudian ini dia ke atas, ini ke bawah lagi, seperti itu, bolak-balik. Kemudian karena di sini ada inti coil, maka untuk flux magnetnya itu jadi punya jalur melalui inti dari coilnya ini tadi. Selain dia jalurnya menjadi jalur, dia juga memperkuat kemagnetan yang dihasilkan oleh koil. Kemudian karena di sini ini baru masuk ini stator rotornya. Ini gambar potongan rotor. Ini baru masuk. Besarnya kuat kemagnetan yang dihasilkan selalu berubah serta berganti polaritas. Nah, ini kita lihat ke atas, ke bawah, terus kemudian besar kecil, besar kecil. Jadi berubah-ubah terus. Yang mana kita tahu kalau misalkan ada magnet, terus kemudian ada penghantar, kemudian ada perpotongan yang dimana di situ ada perubahan magnet yang diterima oleh kumparan, maka kumparan nanti muncul listrik. Seperti itu. Itu adalah prinsip dari generator. Jadi ada fluctuating magnet, kemudian menimpa atau memotong di di rotor ini, koilnya rotor. Maka nanti di koil rotor timbul tegangan. Yang mana kalau kita lihat lagi di sini, kalau sudah muncul tegangan di suatu penghantar, dan penghantar itu membentuk closed loop atau rangkaian tertutup. Jadi tidak terbuka seperti misalkan ini ya. Ini closed loop bentuknya. Maka nanti muncul arus secara langsung. Kita kembali ke sini. Muncul arus seperti ini. Ini digambarkan ada titik dan cross ya. Mungkin di sini kurang terlihat. Kita zoom seperti ini. Nah, itu menunjukkan arah arusnya. Kita kembalikan view-nya ke view semula. Nah, karena di sini ada arus di dalam rotornya, berarti sudah ada magnet. Karena kita tahu setiap arus yang mengalir pada penghantar pasti menimbulkan pengaruh kemagnetan di sekitar penghantar tersebut.
Wah, berarti ini udah pas dong, Pak. Stator udah ada magnet, rotor sudah ada magnet. Setengah pas. Karena di bagian statornya itu magnetnya baru fluctuating ya, naik turun saja, belum berputar. Maka interaksi dengan magnet di bagian rotor itu ya cuma tarik menarik saja, nggak sampai bikin berputar, biasanya ya bergetar saja. Itu. Kemudian ini sudah scene 2. Ini ketika kita pasang shading coil di sini. Shading coil digunakan untuk apa? Nanti untuk membuat magnet yang ada di inti coil itu berputar. Kalau tadi kan masih fluctuating ya, naik turun, terus kemudian besar kecil, sekarang akan diputar. Cukup dengan memasang penghantar yang namanya shading coil ini. Jadi kita perhatikan, ini adalah gelombang untuk arus listrik ya. Ketika arus atau flux mengalami perubahan dari 0 menuju plus maksimal, ini dari sini ke plus maksimal, karena di sini perubahan fluxnya itu paling besar ya, dari 0 sampai maksimal di sini, maka menghasilkan arus induksi yang paling besar juga. Di sini kita gambarkan, sebenarnya di sini warnanya biru, tapi untuk arus yang ungu ini. Arah arus dan flux di shading coil sesuai dengan hukum Lenz, sehingga melawan sebagian sisi flux utama. Jadi uniknya, ini secara hukum ya, bukan karena desainnya, tapi karena ada hukum alamnya. Ketika magnetnya itu yang datang ke arah atas, maka nanti yang dihasilkan oleh shading coil arahnya malah terbalik ke bawah, melawan. Nanti kita akan bahas tentang hukum Lenz lebih lanjut. Efeknya apa kalau yang ini terjadi? Efeknya adalah dua garis yang ini akan saling berlawanan dengan dua garis ungu ini. Hasilnya apa? Saling mengurangi. Maka nanti akan bebas yang tidak melewati shading coil, kemudian dia berbelok. Yang tadinya lurus, dia jadi berbelok agak ke kanan. Itu saat dari 0 ke positif. Kemudian saat dia itu nilainya di puncak seperti ini, di beberapa saat, pada area ini perubahan arus fluxnya paling minimal, sehingga induksi di shading coil juga minimal. Ini 0, mendekati 0 gitu ya, anggap saja 0. Sehingga flux perlawanannya jadi paling kecil, dan flux utama bisa mengalir dengan bebas. Kalau tadi dihalangi, ada security-nya, sekarang security-nya tidur, dia jalan bebas. Itu saat puncak. Kemudian ketika dia turun, mirip seperti proses sebelumnya, cuma dia itu arahnya berbeda. Karena tadi itu dari kecil ke besar, berbeda dengan dari besar ke kecil. Nanti sambungnya ke hukum Lenz. Kalau dia itu mendekat, dia akan melawan. Ketika dia menjauh, justru akan menarik. Jadi Lenz itu unik hukumnya. Ketika dia datang malah menolak, ketika dia menjauh malah menarik. Nah, itulah yang menyebabkan adanya pengereman magnetis pada genset yang berbeban. Jadi karena ini terjadi, koilnya itu dia bukan melawan lagi, tapi dia satu arah, maka nanti efeknya apa? Jadi seperti ini. Yang merah tadi semakin melemah, yang biru ini semakin naik, maka nanti yang besar adalah yang bagian arus atau flux dari shading coil. Maka nanti bergerak ke sini. Dari yang lurus, terus kemudian nanti belok, lurus lagi seperti ini. Nanti kita ada finalnya nanti. Terus kemudian ketika dia bergerak dari 0 ke negatif, nah dia jumlahnya bertambah ini, tapi arahnya kebalikan. Maka di sini di bagian shading coil, arah fluxnya akan berlawanan. Kemudian hasilnya adalah seperti ini, karena dia tadi ada yang melawan. Setelah itu kembali lagi ke puncak di bagian lembah sini.
nggak ada perlawanan karena ini tidak ada perubahan, maka flux utama akan mengalir dengan bebas. Setelah itu kembali lagi seperti ini, perubahan dari tadi naik ke arah bawah, sekarang turun ke arah atas seperti ini. Ibaratnya itu dari awal mendekat, sekarang menjauh. Maka di sini nanti akan menjadi arus fluxnya jadi seperti ini. Kalau dikompilasi jadi seperti ini. Set. Arahnya kalau kita bikin panah, dia jadi punya RMF atau rotating magnetic field. Jadi magnetic fieldnya jadi berputar. Memang putarannya itu tidak semulus yang 3 fasa atau yang kapasitor kemarin, tapi dia tetap bisa berputar. Dan putarannya ini nanti bisa memutar yang namanya rotor. Kok dia bisa memutar rotor? Kita lihat di sini. Anggaplah ini sama seperti tadi, tapi ini versi putaran stator yang lebih mulus ya. Jadi statornya itu magnetnya berputar seperti ini, menginduksi kawat yang ada di squirrel cage atau sangkar bajingnya, muter seperti ini, maka nanti akan muncul arus. Ini plus dan titik ini bukan sembarang tanda ya, tapi arah arusnya. Kalau ada arah arus di sini, maka nanti muncul yang namanya kemagnetan di rotor. Nah, ini saling kejar-kejaran ya. Kalau tidak ada yang memegang si porosnya ini, maka nanti rotornya akan ikut berputar seperti ini. Motor induksi 3 fasa, motor induksi 1 fasa, yang kapasitor atau yang shaded pole yang kita bahas ini sama sebenarnya. Tujuan akhirnya adalah memutarkan rotor dengan cara membuat di statornya itu ada namanya rotating magnetic field atau medan magnet yang berputar. Medan magnet berputar nanti menginduksi rotor sangkar bajing. Sangkar bajing timbul magnet yang nanti akan tarik-menarik ikut dengan putaran rotating magnetic field. Jadi seperti itu. Semua motor intinya adalah sama, membuat rotating magnetic field, terus kemudian untuk menginteraksi di bagian rotor sehingga nanti ikut berputar. Oke, itu saja teman-teman untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.